Yang ke-10, Raya Sebulan di Malaysia. Raya sebulan? Di Malaysia, hari raya menjadi kelaziman diraikan sampai sebulan. Oke guys, kembali dengan video reaction aku siang hari ini. Apa kabar teman-teman semua di rumah? Semoga selalu diberikan kesehatan dan juga kebahagiaan. Anyway, sebelumnya sorry banget kalau suara aku agak sedikit bindeng gitu ya, karena beberapa hari kebelakang aku kurang sehat guys. Maka dari itu beberapa hari kebelakang aku gak buat video di YouTube dan aku memutuskan untuk istirahat aja. Tapi jangan khawatir, hari ini aku kembali lagi. Itu artinya aku sudah kembali sehat dan udah bisa kembali memenuhi kesan dari kalian semua tentunya. Seperti di video kali ini aku bakal reaction topik video yang sangat menarik banget nih guys, berkaitan dengan Hari Raya Idul Fitri. Yap, betul banget, hari di mana seluruh umat muslim di dunia merayakan kemenangan setelah 30 hari kita menjalankan ibadah puasa gitu. Judul video kali ini yaitu Lebaran di Indonesia versus Raya di Malaysia guys. Nah, ternyata menurut beberapa pengamatan orang ada nih perbedaan antara Lebaran di Indonesia dan juga Hari Raya di Malaysia gitu. Sebagai disclaimer, jadikan video ini sebagai bahan informasi ataupun pengetahuan gitu ya. Tidak ada maksud aku untuk menjelekkan satu sama lain. Di sini kita pure untuk menambah wawasan saja guys. Oke, aku tahu kalian penasaran banget, jadi tanpa berlama-lama langsung kita lihat videonya sekarang. Tapi sebelum lanjut, klik dulu subscribe di bawah, nyalakan juga lonceng notifikasinya. Jangan lupa subscribe juga channel aslinya, linknya aku sertakan di deskripsi. Oke, sekarang kita play videonya. Satu hal yang menyatukan antara dua negara serumpun di ASEAN, yaitu Malaysia dan Indonesia, adalah Hari Raya Idul Fitri. Gue penasaran jujur perbedaannya apa gitu. Kedua negara ini mempunyai akar budaya yang sama, yaitu Islam. Namun sudah pasti kemeriahan yang dirasakan tidaklah sama persis. Ada gitu ya perbedaannya. Melalui pengamatan beberapa warga negara Malaysia yang tinggal di Indonesia dan warga Indonesia yang merantau di Malaysia, berikut kami sajikan kepada para penonton perbezaan Hari Raya Idul Fitri antara Malaysia dan Indonesia. Ini menarik banget. Jadi ini sepertinya menurut pengalaman orang Malaysia yang udah tinggal di Indonesia ketika Lebaran, begitupun orang Indonesia yang tinggal di Malaysia ketika Lebaran. Jadi saya rasa informasinya bakal relevan atau bakal bener nih kayaknya, karena berdasarkan pengalaman gitu. Kita lihat aja. Oke, suka video-video kayak ini kayak nambah pengetahuan gitu guys. Yang pertama, Raya atau Lebaran. Raya versus Lebaran. Kita mulakan dengan hal-hal yang paling ringan dahulu ya, yaitu dari segi panggilan itu sendiri. Rakyat Malaysia menyebut 1 Syawal sebagai Hari Raya. Ucapan klasik yang sering diucapkan ialah Selamat Hari Raya. Sementara di Indonesia pula, Selamat Lebaran nih kita. Masyhur adalah Lebaran. Selamat Lebaran. Lebaran ini lo ngapain sih? Lebaran mau kemana aja? Bener. Ya, kalau di Malaysia, Lebaran ini jarang menjadi kalimat ucapan. Ia hanya dipakai untuk ucapan rasmi atau bertulis semata-mata. Begitu juga ucapan Hari Raya bagi warga negara Indonesia. Ya, kalau kita Hari Raya justru lebih resmi, justru Hari Raya lebih resmi. Yang kedua, lagu Raya Malaysia lebih banyak. Jadi bentar, jadi di kita tuh kalau lagi ngomong sama temen atau sama orang-orang terdekat, Lebaran mau kemana nih? Nanti kita Lebaran kemana? Jadi Lebaran tuh dirasa lebih gimana ya? Lebih luas pengucapannya gitu. Kalau Hari Raya tuh di sini lebih resmi justru. Jadi kayak kalau diucapinnya kalau lagi rapat atau kayak kalau lagi ada acara-acara yang bener-bener resmi gitu. Ternyata kebalikan dari Malaysia ya. Kalau Malaysia Selamat Lebaran itu justru lebih resmi, dan pengucapan Selamat Hari Raya itu justru lebih kayak sama temen gitu, sama hari raya gitu ya, beda juga. Lagu Raya di Malaysia merupakan sebuah mantra atau lagu resmi. Ya, lagu Raya Malaysia banyak sih jujur. Ia dinyanyikan oleh penyanyi-penyanyi legenda Malaysia sejak di era almarhum P. Ramlee hinggalah di zaman Datuk Siti Nurhaliza. Ia menjadi lagu wajib yang menghiasi pagi raya dan sepanjang bulan Syawal. Biasanya lagu Raya Malaysia bernada sedih dan mendayu-dayu yang membuatkan hati pilu mengenangkan masa lalu.
Ini sedikit berbeza dengan lagu raya Indonesia. Boleh dikatakan tidak ada lagu tradisi raya di Indonesia. Yang ada pun adalah lagu baru oleh artis-artis terkemuka terkini. Itu pun tidaklah sebanyak seperti di Malaysia. Bentar. Yang ketiga, terus satu lagi menurutku iklan raya di Malaysia banyak banget sih jujur. Karena kayak gimana ya? Kayak setiap company atau kayak setiap perusahaan di Malaysia itu selalu berusaha membuat iklan raya gitu. Dan ini juga aku udah nerima banyak banget requestan untuk reaction iklan raya yang baru-baru gitu, kayak iklan saji, iklan bulan bintang gitu. Udah banyak banget requestan yang masuk. Cuman aku baru hari ini bakal bikin video dan mungkin ke depan aku bakal reaction. Sementara di Indonesia jarang gitu iklan raya. Mungkin iklan raya di Indonesia kayak iklan-iklan iklan mie instan gitu, tuh kayak iklan-iklan Marzan, kayak gitu-gitu. Semua kayak jarang banget gitu. Takbir di Indonesia lebih bersemangat. Di Indonesia, laungan takbir semakin memuncak pada malam hari raya. Semua umat Islam, yang kecil atau kita besar, turun ke jalan, tua atau muda, akan mengelilingi bandar dengan menaiki bas motosikal untuk melaungkan takbir menggunakan pembesar suara bawa obor dan juga gendang. Itulah yang disebut takbir keliling. Riuh rendah bandar-bandar utama di Indonesia dan sedikit terganggu dengan bunyi bising ledakan bunga api. Dan yang menarik adalah kanak-kanak dan remaja bebas bertakbir di masjid bersama-sama dengan orang tua, yakni para imam, para bilal dan para syiah masjid. Tidak ada halangan dan larangan dari orang tua, tidak seperti yang terjadi di Malaysia. Sementara itu di Malaysia, takbir raya dilakukan di masjid-masjid dan surau-surau, juga di TV oleh pemimpin-pemimpin kerajaan atau parti-parti politik tertentu. Ada juga kadang-kadang melibatkan orang awam, walaupun sebenarnya sudah kalah dibandingkan dengan kemeriahan takbir di Indonesia. Bentar. Oh gitu ya, jadi orang yang melantunkan takbir itu justru terbatas mungkin ya. Orang-orang yang kayak sebarusan yang ada jabatan. Baru tahu aku kayak gitu. Kalau di Indonesia justru siapapun boleh sih melantunkan, maksudnya ya melantunkan takbir gitu. Kayak anak-anak, wanita, laki-laki juga bisa aja. Kita masuk ke masjid, kita ngumpul sama bapak-bapak yang lain, kita melantunkan takbir sampai subuh. Kayak gitu, di kita emang kayak gitu. Kalau di Malaysia justru khusus ya, orang-orang khusus gitu ya. Mungkin orang-orang anak-anak kecilnya mungkin bisa di rumah juga gitu ya, atau bagaimana nih? Coba jelasin supaya aku penasaran banget. Jadi di sini aku gak ada maksud apapun, aku bener-bener gak tahu. Jadi kalian sebagai warga Malaysia coba jelasin di kolom komentar ya. Yang keempat, tiada bazar Ramadan di Indonesia. Ada. Bulan Ramadan menyaksikan peningkatan kegiatan perniagaan dan bisnes untuk menjana pendapatan rakyat terbawah. Para peniaga menyediakan juadah berbuka puasa dan juga sebagai sambutan di hari raya mendatang. Namun di Malaysia, ianya lebih meriah, lebih sistematis dan berfokus pada satu lokasi strategik. Ini yang disebut sebagai bazar Ramadan. Di setiap daerah dan bandar-bandar pasti ada sekurang-kurangnya satu bazar Ramadan. Ia adalah kerjasama antara kerajaan tempatan atau pemerintah kota dengan masyarakat peniaga di Malaysia. Kebanyakan bazar Ramadan adalah tempat menjual aneka juadah makanan untuk berbuka puasa, di samping barang-barang keperluan lain untuk Hari Raya Idul Fitri. Berbeza sekali di Indonesia, tidak ada bazar Ramadan, walaupun tidak dinafikan ramai pedagang kaki lima yang turun menjual barang-barang mereka. Ada juga yang menjaja di lokasi tertentu pada bulan Ramadan yang menjual seperti tempe, tahu goreng, kolak dan air minuman. Di Indonesia, perniagaan di bulan Ramadan kurang sistematik berbanding Malaysia dan terhad kepada makanan tertentu sahaja. Yang kelima, di Indonesia bukan gak ada sih lebih tepatnya, tapi mungkin lebih ke jarang gitu ya. Tidak semua kota-kota di Indonesia mengadakan bazar Ramadan, tidak seperti di Malaysia. Saya rasa memang Malaysia meriah banget dalam hal itu gitu. Kalau di Indonesia justru ada juga, cuman kayak lebih jarang gitu. Kebanyakan pedagang kaki lima yang gak berkumpul di suatu tempat, tapi kita kayak di depan-depan rumah kayak gitu-gitu. Dan betul di Malaysia saya rasa meriah gitu ya. Aku selalu reaction di Ramadan sebelumnya. Kalau di Ramadan ini aku belum reaction bazar Ramadan, nanti aku reaction mungkin di next konten.
selalu banyak banget bazar Ramadan yang menarik. Bahkan baru-baru ini aku nerima requestan ada bazar Ramadan terpanjang di Malaysia katanya. Itu sesuatu yang menarik banget dan itu menarik untuk di next, makanya di next konten aku bakal bikin gitu. Emang sih di Indonesia memang jarang gitu, bukan gak ada bazar Ramadan tapi emang jarang dan saya rasa memang kurang sistematis, bener. Tidak melarang makan di siang hari di Malaysia menjadi sebuah kesalahan dan dosa besar jika makan secara terbuka sepanjang bulan Ramadan. Walau bagaimanapun di Indonesia yang tidak berpuasa dibolehkan makan di tempat umum terbuka. Ada sih. Makan di Indonesia juga dibuka seperti biasa sepanjang bulan Ramadan. Cuma ditambah atau diletakkan langsir atau kain supaya yang makan di dalam tidak mengganggu penglihatan yang berpuasa di luar. Yang keenam, balik kampung. Itu benar juga ya. Kalau kalian datang ke kota-kota besar di Indonesia gitu, pada waktu bulan puasa memang ada beberapa warung makan yang buka gitu. Kenapa demikian? Karena Indonesia itu bukan negara Islam. Jadi dalam artian bukan sepenuhnya didiami oleh orang-orang Muslim gitu. Ada Hindu, ada Buddha, ada Kristen, Katolik, pokoknya semua agama hampir ada di Indonesia karena kita Bhinneka Tunggal Ika gitu ya, bener-bener beragam banget gitu. Jadi mungkin karena hal itu warung-warung makan di Indonesia ada yang tetap buka di hari puasa, di bulan puasa gitu ya. Meskipun tadi bener agak ditutup gitu, jadi biar orang-orang Muslim tidak terganggu dengan adanya hal itu gitu. Dan saya rasa itu bisa menjadi latihan kita untuk toleransi antar umat beragama gitu ya, saling menghargai dan juga kita saling menghormati satu sama lain gitu guys. Atau mudik, ada persamaan antara Malaysia balik dan Indonesia atau mudik berkenaan tradisi pulang kampung. Bagi warga negara Malaysia, istilah balik kampung merupakan tradisi yang dibuat selang beberapa hari sebelum menjelang 1 Syawal Idul Fitri, dan ianya hanya berlangsung beberapa hari, paling lama pun 1 minggu sahaja. Namun berbeza di Indonesia, tradisi pulang kampung halaman ini dikenali sebagai mudik. Dilakukan lebih awal. Bahkan ada yang mula mudik ke kampung ketika di awal Ramadan. Dan suasana mudik di Indonesia membuatkan kedai-kedai di bandar-bandar besar seperti Jakarta, Surabaya dan Medan akan tutup selama sekurang-kurangnya 2 hingga 3 minggu hingga 1 bulan. Benar. Yang ketujuh, perbedaan. Jadi gini guys, apa sih namanya? Di Jakarta nih khususnya ya, orang-orang Jakarta itu kebanyakan karena pendatang gitu ya. Di Jakarta tuh orang-orang pendatang, bukan orang Jakarta asli. Jadi kalau waktu hari raya Lebaran itu bener-bener semuanya tutup karena mayoritas yang tinggal di Jakarta itu justru bukan orang Jakarta gitu, dan orang yang waktu Lebaran ada di Jakarta itulah orang asli Jakarta. Jadi memang bener real. Mudiknya tuh lama banget, bisa sampai 2 minggu 3 minggu, toko-toko tuh kayak tutup semua, bener-bener kayak fokus untuk balik kampung semuanya. Itu real banget, bener banget, gue ngalamin banget itu. Perbedaan pakaian antara Malaysia dan Indonesia. Baju raya tas sama Malaysia, aku pakai baju Johor. Akan memakai pakaian tradisional baju Melayu. Sementara kaum wanita akan memakai pakaian tradisional baju kurung, baju kebaya, berbagai warna. Sementara di Indonesia tidak ada pakaian khusus untuk sambutan hari raya. Bagaimanapun, majoriti umat Islam akan memakai pakaian berwarna putih kerana ia merupakan lambang kesucian sesuai dengan sambutan 1 Syawal. Biasanya kaum lelaki memakai baju koko. Itulah guys, bener gak ada baju khusus kita untuk hari raya. Makanya orang Malaysia selalu tanya, Adam pakai baju hari raya warna apa sekarang, yang model gimana, terus baju hari raya di Indonesia seperti apa? Aku jawab gak ada, emang gak ada. Di kita tuh kayak bebas banget. Kalian Lebaran mau pakai baju kaos atau pakai itu kayak sok-sok aja gitu, boleh-boleh aja gitu ya. Berbeda dengan di Malaysia. Kalau Malaysia kan biasanya ada yang namanya baju Melayu gitu ya, yang ada sampinnya, yang kayak gitu-gitu. Ini aku pakai baju Johor, pemberian akak aku di Malaysia by the way. Terima kasih banyak. Dan apa sih namanya? Gak tahu ya kenapa di Indonesia bisa gak ada baju Lebaran gitu atau baju hari raya gitu. Tapi gak tahu ya kalau di pulau-pulau lain seperti kayak di Riau, kayak di itu aku gak tahu ya. Tapi khusus di Jawa Barat, di daerahku memang gak ada baju raya. Solat Idul Fitri.
Berbeza di Malaysia yang hanya solat di masjid, Indonesia tidak hanya bersembahyang di masjid. Kebanyakan masjid besar di bandar akan mengadakan solat di padang ataupun lapangan terbuka. Ada juga bahkan solat di jalan raya, sehinggakan sesetengah jalan raya di kota besar seperti Jakarta tutup. Ya karena udah penuh. Yang ke-9, rumah terbuka. Halal bihalal. Bener. Rumah terbuka di Indonesia hanya untuk ahli keluarga terdekat serta sahabat yang rapat. Berbanding di Malaysia, penganjuran rumah terbuka dibuat untuk semua warga di kampung yang sama. Jadi artinya kalian boleh juga masuk ke rumah tetangga ya? Walaupun begitu, di Indonesia ada sebuah tradisi halal bihalal. Ia seakan-akan majlis sambutan hari raya, namun biasanya diadakan di peringkat pejabat atau kantor, persatuan, kampung, peringkat nasional atau wilayah. Bahkan dianjurkan oleh parti politik tertentu. Sedangkan di Malaysia, majlis umpama halal bihalal diadakan besar-besaran pada hari pertama sahaja, iaitu rumah terbuka anjuran parti pemerintah atau dipanggil rumah terbuka Perdana Menteri. Yang ke-10, Raya Sebulan di Malaysia. Raya Sebulan? Di Malaysia, hari raya menjadi kelaziman diraikan sampai sebulan. Umat Islam di Malaysia lebih menjadikan Syawal sebagai tempat untuk bernostalgia, bermain perasaan dan feeling, terutama melibatkan orang tersayang. Sebab itulah lagu-lagu raya di Malaysia juga lebih banyak dan sudah turun-temurun dimainkan. Berbeza di Indonesia, Lebaran meriah hanya pada minggu-minggu pertama. Setelah itu, raya Indonesia hidup seperti biasa sedia kala. Walaupun masih banyak juga kedai yang masih tutup kerana tuan kedai masih mudik ke kampung. Meskipun ada perbezaan kecil dari sambutan Hari Raya Aidilfitri, apa yang penting, perayaan ini bukan hanya pada budaya dan adat tahunan semata-mata. Akan tetapi, Aidilfitri atau Lebaran merupakan sebuah ibadah yang disyariatkan oleh agama Islam. Dia adalah waktu untuk mengeratkan tali silaturahim di kalangan keluarga, juga masyarakat Islam tanpa mengira keturunan atau latar belakang agama. Sekian saja untuk kali ini. Menarik banget. Terima kasih kerana menonton dan selamat Hari Raya Aidilfitri. Terima kasih admin. Wow. Seperti perkiraan aku di awal, ini topik video yang sangat menarik banget. Dan aku memperoleh banyak banget informasi dari video ini. Dari informasi-informasi barusan, jujur memang iya, kebanyakan benar sih apa yang dikatakan oleh admin gitu ya. Saya harap kalian warga Malaysia juga dapat pengetahuan tentang raya di Malaysia. Gambarannya memang kurang lebih seperti itu. Di malam takbir kita biasanya kumpul ke jalan, kita pawai disebutnya ya, kita mau bawa obor, sambil keliling bandar gitu ya, sambil melantunkan takbir. Itu tradisi Indonesia udah lama banget, udah turun-temurun dan real itu memang selalu dilakukan gitu. Dan juga untuk perihal bazar Ramadan, tadi memang benar di sini memang agak jarang bazar Ramadan, kurang terkonsep gitu ya. Orang-orang lebih bebas lah mau dagang di mana, nggak berkumpul di suatu tempat gitu. Tapi di kota-kota besar ada juga, banyak juga. Cuma tidak sebanyak atau tidak seterkonsep di Malaysia gitu. Dan tadi untuk baju rayanya juga itu bener real banget. Indonesia tidak mempunyai baju khusus untuk hari raya atau lebaran gitu, melainkan kita bebas saja. Yang penting kita bertemakan Islam gitu ya, atau kita masih pakai baju yang rapi lah gitu istilahnya. Saya rasa itu saja video aku kali ini. Mudah-mudahan jadi pengetahuan dan informasi. Jangan lupa subscribe guys, channel aslinya nih Drama Politikus ini seru banget. Kalian pasti bakal memperoleh banyak informasi dari channel-channel ini. Jadi kalian harus banget subscribe. Aku juga udah subscribe. Mungkin saja video aku kali ini. Thank you so much for watching. Hope you guys like it. Bye bye.